IG News kembali hadir bersama saya Sri Dewi Andayani dalam Warta Parlemen selama sepekan. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menanggapi perihal penghentian sementara penelitian vaksin Nusantara oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM. Dirinya menyatakan BPOM sudah mengeluarkan surat kepada para peneliti untuk menyempurnakan metode yang sudah ada. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menanggapi perihal penghentian sementara penelitian vaksin Nusantara oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM. Dirinya mengatakan BPOM sudah mengeluarkan surat kepada para peneliti dari vaksin Nusantara untuk menyempurnakan metode-metode yang sudah ada untuk dapat dilakukan fase kedua sesuai dengan apa yang disampaikan oleh BPOM. Politisi Partai Gerindra ini menyampaikan aspirasinya kepada BPOM bahwa vaksin Nusantara selain dibutuhkan oleh masyarakat juga sebagai bentuk untuk mengharumkan nama bangsa. Apabila vaksin Nusantara ini dilanjutkan, maka Komisi 9 DPR bersedia melakukan pengawasan sehingga diharapkan semua proses dapat berjalan lancar sesuai dengan mekanisme yang sudah ditetapkan. Jadi perlu kami luruskan bahwa BPOM bukannya melarang, tapi kami dengar BPOM sudah mengeluarkan surat kepada para peneliti dari vaksin Nusantara untuk kemudian menyempurnakan metode-metode sehingga kemudian bisa dilakukan fase 2 sepanjang metode-metode itu kemudian diperbarui atau mengikuti apa yang disampaikan oleh BPOM. Namun melalui media ini juga kami sampaikan kepada pihak BPOM bahwa vaksin Nusantara itu diperlukan oleh masyarakat luas dan juga membawa harum nama bangsa. Nah, oleh karena itu uji klinis fase 2 itu memang sebaiknya dibicarakan dan jangan terkesan kemudian ada upaya-upaya untuk menghambat. Nah, apabila itu kemudian dilakukan oleh kedua belah pihak, tentunya nanti akan diawasi oleh Komisi 9 DPR. Mudah-mudahan semua berjalan dengan lancar seperti yang dikehendaki semua pihak. Anggota Komisi 9 DPR RI Nur Yassin menyatakan hampir seluruh pihak di DPR mendukung secara penuh proses uji klinis vaksin Nusantara. Hal itu disampaikan dalam diskusi dialektika demokrasi di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Anggota Komisi 9 DPR RI Nur Yassin menyatakan seluruh pihak mendukung secara penuh proses uji klinis vaksin Nusantara. Hal itu ia sampaikan dalam diskusi dialektika demokrasi yang mengangkat tema mutasi COVID-19 dan keampuhan vaksinasi COVID di ruang Media Center Gedung Nusantara 3 Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Nur Yassin mengatakan penelitian terhadap jenis vaksin Nusantara ini pasalnya hanya dilakukan oleh 3 negara di dunia, yakni Indonesia, Amerika, dan Cina. Nur Yassin mengaku vaksin Nusantara ini masih memiliki kekurangan dan meski begitu ia tetap mendukung pengembangan vaksin Nusantara ini. Politisi PKB ini juga menjelaskan hingga kini Komisi 9 DPR RI belum menerima hasil uji klinis tahap 1 dari BPOM. Dalam diskusi dialektika ini turut dihadiri pula oleh juru bicara vaksinasi COVID-19 Siti Nadia Tarmizi dan epidemiolog Universitas Indonesia Pandu Riono yang hadir secara virtual. Saya berbicara dengan inventornya, kami ya Komisi 9 ada 9 orang waktu itu berbicara dengan inventor dan semuanya. Mereka itu sebenarnya kerja keras dengan kadang-kadang memakai istilahnya dananya yang dana-dana sendiri. Sehingga kami agak ternyuh juga dan untuk menunjukkan dukungan dari Komisi 9, kami 9 orang itu mendaftar untuk menjadi relawan untuk fase kedua, Mas. Kami siap-siap nih, kalau Semarang perlu, kami bisa terbang ke Semarang untuk menunjukkan kepada para inventor itu semangat lagi lah. Jangan terus begitu Pak Terawan
diganti terus dia menjadi don itu kan, jangan. Kenapa? Itu metodenya itu di dunia itu kalau berapa presentasinya Pak Menteri Kesehatan terakhir itu hanya ada 3 yang meneliti vaksin seperti itu. Ya, satu Amerika dan kita di vaksin Nusantara kita itu ada unsur Amerikanya, ada perusahaan Amerika di situ. Jadi kita dan Amerika lah kira-kira gitu. Yang kedua Cina, yang ketiga Cina. Jadi 3 yang meneliti seperti vaksin Nusantara itu kita plus Amerika, Cina dan Cina. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad memberikan tanggapannya mengenai permasalahan dikeluarkannya tim badminton Indonesia dari event All England 2021 di Inggris. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad memberikan tanggapannya mengenai dikeluarkannya seluruh tim badminton Indonesia dari All England 2021. Dirinya menyayangkan sikap Badan Federasi Bulu Tangkis Dunia atau BWF yang telah menyelenggarakan kegiatan olahraga di tengah pandemi COVID-19. Politisi Partai Gerindra itu menilai pihak BWF dan penyelenggara All England 2021 harusnya mampu dalam memberikan solusi alternatif terhadap kemungkinan yang akan terjadi pada kegiatan All England 2021. Ketua Satgas Lawan COVID-19 DPR itu juga meminta kepada pemerintah Indonesia, baik Kementerian Pemuda Olahraga atau Kemenpora dan Kementerian Luar Negeri untuk melakukan koordinasi diplomatik dengan pemerintah Inggris. Dasko juga berharap agar polemik yang terjadi ini tidak berkepanjangan dan berdampak negatif terhadap citra bulu tangkis internasional. Perlu diketahui tim bulu tangkis Indonesia dipaksa mundur dari turnamen Yonex All England 2021 oleh BWF dan panitia penyelenggara dikarenakan terdapat penumpang pesawat yang terpapar COVID-19 pada saat penerbangan dari Istanbul ke Birmingham pada Sabtu 13 Maret 2021 lalu. Dan hal yang sangat disayangkan yakni sampai saat ini pihak Indonesia tidak diberitahu siapa dan berapa orang yang terpapar virus, serta dari mana orang tersebut berasal. Anggota Komisi 10 DPR RI Bramantio Suwondo mengimbau pemerintah Indonesia harus membuat langkah konkret adanya perlakuan diskriminatif yang dialami tim bulu tangkis Indonesia di turnamen All England 2021. Anggota Komisi 10 DPR Bramantio Suwondo menghimbau pemerintah Indonesia untuk membuat langkah konkret mengenai adanya perlakuan diskriminatif yang dialami oleh tim bulu tangkis Indonesia di turnamen All England 2021. Hal ini berkaitan dengan persoalan turnamen olahraga All England 2021 di Inggris. Tim Indonesia tidak diperbolehkan bertanding dikarenakan persoalan adanya pemaparan virus COVID-19 saat penerbangan. Politisi Partai Demokrat itu juga meminta pihak pemerintah Indonesia dapat menindaklanjuti permasalahan ini dan terus membangun komunikasi yang lebih baik dengan pihak panitia penyelenggara All England 2021. Tentunya kita harus bikin statement jelas kepada panitia di Inggris bahwa kita menolak sekali aksi-aksi yang diskriminatif seperti ini, ya kan? Nah, tentunya bagaimana nanti langkah yang diambil, apakah langkah hukum, apakah tekanan secara lewat sosial media dan segala macamnya. Nah, itu yang kita harus tekankan terus bahwa ini menjadi catatan bagi kami, tapi bukannya artinya kita catatan yang kita terima. Ini menjadi catatan yang benar-benar yang harus kita tindak lanjuti. Kita pastikan perhelatan berikut-berikutnya tidak ada lagi kejadian diskriminatif seperti ini. Tidak hanya untuk di perhelatan All England, tapi juga perhelatan olahraga lainnya yang dilaksanakan di berbagai macam negara lainnya. Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali mempersilahkan Komite Olahraga Nasional untuk menggugat Badminton World Federation atau BWF terkait kejadian yang dialami oleh tim bulu tangkis Indonesia. Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali mempersilahkan Komite Olahraga Nasional untuk menggugat Badminton World Federation atau BWF terkait kejadian yang dialami tim bulu tangkis Indonesia. Ia menekankan gugatan bisa dilakukan asalkan memiliki data serta bukti yang kuat. Menanggapi tim bulu tangkis Indonesia yang dipaksa mundur dari turnamen All England 2021, saat ini pemerintah memilih untuk melihat surat dari Presiden BWF
serta melihat perkembangan berikutnya. Ya silakan, karena itu jalurnya dia. Nah, jalurnya dia, ya silakan saja. Yang penting perkuat data dan bukti-bukti yang menyatakan menjadi dasar dari gugatan itu. Tidak boleh hanya asumsi-asumsi. Kalau pemerintah tentu dengan surat yang disampaikan oleh Presiden BWF, untuk sementara kami lihat itu cukup, sambil kita melihat perkembangan berikutnya kan masih ada turnamen-turnamen yang akan dilakukan. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyampaikan program legislasi nasional atau Prolegnas yang akan menetapkan Prolegnas RUU Prioritas 2021 pada Selasa 23 Maret 2021. Saat ini saya sedang berada di Gedung Parlemen DPR RI Senayan, Jakarta. Pada hari ini 23 Maret 2021 DPR RI menggelar rapat paripurna guna membahas beberapa hal. Rapat ini dipimpin oleh Ketua DPR RI Puan Maharani dan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad dan Muhaimin Iskandar. Rapat ini dibuka secara langsung oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad. Diketahui sebanyak 100 anggota DPR RI hadir secara fisik dan sebanyak 248 anggota hadir secara virtual. Dalam rapat paripurna DPR RI hari ini ada beberapa hal yang akan dibahas secara mendalam. Hal-hal tersebut antara lain, pertama, laporan Badan Legislasi DPR RI mengenai penetapan Prolegnas RUU Prioritas tahun 2021. Badan Legislasi melaporkan telah menerima usulan 61 RUU yang berasal dari Komisi Fraksi dan Anggota dan Masyarakat 42, pemerintah sebanyak 13, dan DPD sebanyak 6. Kedua, pengambilan keputusan terhadap rancangan undang-undang tentang pengesahan persetujuan kemitraan ekonomi komprehensif antara Republik Indonesia dan negara-negara EFTA atau Asosiasi Perdagangan Bebas Eropa. Ya, saya pikir semua fraksi sudah sepakat setelah beberapa lama diberi waktu untuk melakukan konsultasi antar fraksi, lobby dan kemudian koordinasi. Insya Allah pada hari ini kami akan menetapkan Prolegnas prioritas di 2021 yang kemarin pada rapat badan musyawarah alhamdulillah berjalan dengan lancar dan masing-masing fraksi sudah mengetahui posisi masing-masing, sehingga kita harapkan dalam rapat paripurna pada hari ini tidak ada kendala yang berarti sehingga Prolegnas bisa berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Bang, ini kan agak molor dari biasanya, Bang, biasanya akhir tahun. Nah, ini kan udah agak molor. Nah, harapan kepada fraksi AKD yang bakal membahas itu. Ya, kemarin dalam rapat badan musyawarah juga kita tekankan kepada AKD maupun komisi itu untuk segera melakukan pembahasan setelah kemudian Prolegnas disahkan. Karena pada saat ini kita sudah juga punya aturan jika 2 kali masa sidang itu tidak selesai, maka kemudian pembahasan akan ditarik di tingkat yang kemudian akan dibicarakan kembali dalam badan musyawarah. Demikian laporan kali ini dari Jakarta, Aldeta Kanca, Halida Dianisina melaporkan untuk IG News. Demikian Warta Parlemen IG News kali ini. Tetap saksikan berita terkini di YouTube channel IG News dan website kami di www.ignews.co. Saya Sri Dewi Andayani beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat berakhir pekan dan sampai jumpa.